Dari pagi sampai sore itu peringkat saya nomor 1, nilai UN saya nomor 1. Cuman waktu itu tiba-tiba orang tua dipanggil oleh kepala sekolah, BK dan sejajaran bahwa mereka dengan alasan, Mas maaf kita nggak bisa menerima anak bapak dengan alasan kita belum aksesibel, kita nggak punya kursi roda, kita nggak punya tempat bidang miring, kita nggak punya guru pembimbing lah ibaratnya. Padahal dari pihak orang tua dan dari kita sendiri kita nggak pernah meminta fasilitas seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan dan rekan kita, khususnya para viewer kader IPNU BPN Nusantara. Alhamdulillah udah ada Mas Anjas Pramono pada malam hari ini. Sehat Mas Anjas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Mas Anjas Pramono ini kader NU yang sangat potensial sekali. Udah nongol di mana-mana Mas Anjas. Alhamdulillah lumayan tenar lah. Lumayan tenar. Nggak kalah dari Mas Abdullah. Saya kalah. Saya tongkrongin di Instagramnya Mas Anjas ini udah viewernya followernya udah 6.000. Saya baru 3.000 sekian. Oh iya. Barangkali live sama Mas Anjas naikin follower. Mas Anjas juga pengen naikin follower juga. Iya, harus teman-teman. Teman-teman udah ditandai Instagramnya Mas Anjas Pramono, itu ada di postingan IGPP. Nanti acara kita bisa ditonton di YouTube kita juga. Malam hari ini kita sampai 1 jam ke depan sama Mas Anjas, kita tanya-tanya tentang, nanti kita buka Q&A dengan Mas Anjas sampai tentang ya ngobrolin beasiswa, ngapain aja sih Mas Anjas bisa dapat kegiatan positif atau mungkin dapat beasiswa sampai kemana-mana, caranya gimana? Sementara ini agak vakum ya memang karena beberapa di daerah atau kondisinya memang pandemi ini kan memang menjadi KLB ya, kejadian luar biasa. Termasuk di Amerika sendiri ini menjadi semacam jadi ancaman bersama di Amerika karena 2 hari yang lalu itu sudah menyentuh angka 1 juta positif dari yang terkena COVID-19 dari COVID-19. Jadi untuk sekarang perkuliahan memang diliburkan. Beruntungnya saya masih bisa pulang ke Kudus terlebih dahulu sebelum di lockdown. Sebelum di lockdown aksesnya ditutup. Jadi alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan keluarga. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang di sana mereka masih belum bisa pulang ke Indonesia karena memang peraturan dari pemerintah per 1 minggu yang lalu memang pemerintah itu sudah melockdown benar-benar, itu tidak ada akses untuk ke Indonesia ataupun keluar Indonesia. Jadi ini penerbangan, akses ini udah ditutup semua. Ditutup semua. Kalau boleh tahu Mas Anjas ini sedang menyelesaikan studi di mana ini? Saya awalnya pertama saya di Brawijaya. Universitas Brawijaya. Ya. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan di Teknik Informatika atau Informatics Engineering. Oh, informatika. S1, kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa S1 juga, cuman di Amerika, bertepatan di University Nebraska of Omaha. UNO. Dengan, itu gara-gara apa Mas? Jadi kalau gara-gara apa mungkin saya mendapatkan tawaran ya Mas ya, bukan jadi seperti mungkin kayak kita apply, daftar, lalu ada seleksi dan sebagainya. Justru saya malah mendapatkan tawaran dari kedutaan Amerika, salah satu embassy di Surabaya. Mereka kontak saya untuk, Mas kita ada short beasiswa bla bla bla, menawarkan itulah. Jadi saya malah Mas Anjas ditawarkan, nggak harus benar. daftar kayak teman-teman yang lain. Iya benar. Inilah yang intinya saya mengambil hikmahnya bahwa kita harus benar-benar produktif. Jadi suasana Lebaran ini memang sangat wah sekali di Kudus ya Mas kayaknya. Ini belum Lebaran. Masih belum Lebaran ya? Oh ini masih belum Lebaran. Saya kira kan di Kudus Lebarannya cepat gitu. Ya gara-gara corona aja orang pada stres itu. itu nanti kita kasih tahu caranya biar gak stres amat. Berarti ini kan gini Mas Anjas. Banyak orang atau pelajar bahkan rekan dan rekan saya kader IPNU BPN di Indonesia ini sangat menginginkan dapat beasiswa, tapi mereka selalu khawatir Mas.
khawatir, wah gue nggak ada yang ngerekom nih, gue nggak ada kenalan, nggak ada cantolan. Nah, pengalamannya Mas Anjas mendapat kesempatan untuk menyelesaikan S1 di Omaha University di mana sih tepatnya itu? Di Nebraska. Nebraska itu adalah salah satu provinsi lah ibaratnya mas, negara bagian namanya Nebraska. Kemudian mereka ada kota namanya Omaha. Omaha. Jadi UNO itu University Nebraska Omaha. Tapi jurusannya sama? Kalau jurusan saya sama beda. Saya jurusan di Indonesia itu informatika. Di sana saya malah ditempatkan di civic engagement. Jadi kayak interaksi masyarakat. Saya mempelajari bagaimana itu orang-orang bersosial. Kalau ibaratnya kalau di sini itu apa ya? Memang belum ada di Indonesia jurusan semacam itu. Cuman semacam mirip-mirip sosiologi, psikologi kayak gitu. Jadi saya lebih mempelajari bagaimana NGO atau LSM itu bisa berdiri, mendapatkan profit, kemudian dampak-dampak sosial masyarakat itu apa yang bisa kita lakukan, nah, semacam itulah. Malah lebih kira dapatnya satu jurusan enggak ternyata? Enggak ternyata. Tapi apa yang menarik dari belajar di US? Selama ini ya mungkin 1 tahun saya melihat di US ini memang apa ya, kita sebagai kiblat atau patron dari sebuah negara maju dan kampus maju, elit semua ada di sana. Satu sampai 10 kampus terbaik di dunia, 7 diantaranya itu di Amerika Serikat. Nah, jadi memang kita bagaimana melihat patron perkembangan pendidikan itu sangat apa ya, di sana sangat maju. Bukan karena maju human resource-nya mas, karena saya melihat di sini parameter yang digunakan untuk menilai kampus maju itu parameter dari sana. Amerika sendiri. Jadi otomatis negara-negara lain yang tidak tahu parameternya, mereka susah untuk mendapatkan akreditasi secara internasional dari Amerika. Teman Mas Anjas yang dari Indonesia ada? Kalau dari Indonesia di civic engagement itu tidak ada. Nggak ada. Tapi kalau dari Asia Tenggara? Asia Tenggara ada. Ada dari Vietnam, terus Thailand, Malaysia dan Thailand, Malaysia dan satu kalau nggak salah Myanmar atau Laos. Jadi memang mereka ada beasiswa juga sama programnya dari Kementerian Luar Negeri Amerika di negaranya masing-masing buat ditempatkan di negara Amerika sana. Buat Amerika. Pengalaman Mas Anjas bisa diceritakan. Ini sebenarnya tamparan ya, lihat Mas Anjas ini bisa dapat prestasi keren ya kan. Dengan mohon maaf ini fisiknya lagi kurang. Tapi malah justru kita ini sama dengan diguyur air comberan dan biur gitu kan. Itu Anjas saja bisa, kalian enggak. Mas Anjas pernah nggak mengalami cerita yang mungkin kurang enak saat perbandingan pendidikan di Indonesia sama di US? Saat mengalami misal dulu kalau di Indonesia sempat nggak diterima di sekolahan atau gimana, atau pengalaman diejek temen. Kalau dulu kan ejek-ejekan biasa ya kan, kalau kita aja yang normal aja sering diejek, dibilangin ayahnya Pak Abu sopo ya. Pak Anjas pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Diceritakan aja biar teman-teman ini termotivasi. Lo belum seberapa kayak gue ya. Jadi memang kalau kita bicara soal kita bicara soal disability awareness lah sekarang. Awareness ya. Kesadaran tentang terkait disabilitas itu memang sangat berbeda jauh sekali. Dimana memang Amerika kan salah satu negara yang mereka mencetuskan human right pertama kali di United Nations atau di PBB. Jadi hak asasi manusia itu adalah salah satu produk buatan Amerika. Kemudian disitulah bagaimana masyarakat atau penduduk lokal Amerika itu mereka sudah sangat terbuka sekali dengan yang namanya perbedaan. Mulai dari ras kulit, mulai dari perbedaan agama, non agama, transgender dan sebagainya, mereka sudah sangat terbuka gitu mas. Sedangkan kalau ketika saya temukan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia, saya melihat hal-hal demikian itu masih sangat kurang dalam arti kita masih terlalu menjadi bangsa kagetan. Dalam arti kita masih kita masih belum tahu apa sih esensi dari human right atau hak asasi manusia, kita masih belum tahu. Makanya masih banyak sekali kasus-kasus disability awareness, baik dari bullying, diskriminasi, kemudian mungkin yang bullying verbal dan non verbal, dan saya pernah mengalami dua-duanya di Indonesia. Dan ini awalnya ketika sekitar tahun 2010. 2010 Anda
Apa itu? Itu dari saya lulus SD ke SMP mas. Oh ke SMP. SD ke SMP. Waktu itu kan UN kan 3 mata pelajaran. Mata pelajaran benar. Mata pelajaran. Saya masih ingat betul nilai UN saya itu satu kabupaten itu peringkat 3 atau 4 dengan nilai rata-rata 28,35. Jadi rata sekitar 9, sekian lah. Dengan matematika itu nilai sempurna 100 pada waktu itu di ujian nasional. Kemudian ternyata waktu dulu itu kan ketika mau daftar SD, SMP atau SMA itu kan menggunakan nilai UN. Iya. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika saya mau mendaftarkan di kampus paling favorit katakanlah, kampus paling favorit di Kudus, sekolah paling favorit di Kudus, SMP paling favorit di Kudus, cuman ternyata malah aksesnya nggak bisa. Maksudnya adalah aksesnya mereka kan ada lantai 2, lantai 3 dan sebagainya. Oh kurang ini nggak ada ya, aksesibel, nggak ada. Nah kemudian saya urungkan niat wes, udah nggak apa-apa, nggak di sekolah favorit nggak apa-apa. Saya pindahkan ke SMP sekolah yang deket rumah. Oh iya. Katakanlah deket rumah, paling yang aksesnya gampang, jadi maintenance orang tua itu sangat gampang lah. Cuman di situ sampai di situ, ternyata malah ketika saya daftar itu kan dulu masih ingat sekali ketika daftar itu kan kita harus mantau tiap hari mas. Tiap sore, siang. Oh iya. Peringkat ini ya benar. Tepat itu saya masih ingat betul dari pagi sampai sore itu peringkat saya nomor 1. Nilai UN saya nomor 1. Cuman waktu itu tiba-tiba orang tua dipanggil oleh kepala sekolah, BK dan sejajaran bahwa mereka dengan alasan, Mas maaf kita nggak bisa menerima anak bapak dengan alasan kita belum aksesibel, kita nggak punya kursi roda, kita nggak punya tempat bidang miring, kita nggak punya guru pembimbing lah ibaratnya seperti itu. Padahal dari pihak orang tua dan dari kita sendiri kita nggak pernah meminta fasilitas seperti itu. Ya. Bahkan kita yang akan akan memberikan fasilitas sendiri lah, mencukupinya sendiri lah. Ya kita punya dari rumah sendiri ya. Ya. Cuman itulah yang menjadi kendala. Jadi sempat ada ayal-ayalan itu dari pihak orang tua, kemudian juga. Tapi akhirnya masuk. Akhirnya mau nggak mau pihak sekolah harus menerima karena memang kita ada instruksi dari kepala dinas pada waktu itu dan juga sempat ada media-media yang memberitakan ya. Karena memang ini kan Nyonsau ini kan sebuah bentuk diskriminasi ya. Yang benar-benar terstruktur dan dilakukan oleh aparatur negara. Iya, terstruktur dan sistematis ini. Kalau di Amerika semua udah tercukupi kayak gitu ya? Udah aksesibel ya? Alhamdulillah sudah. Semuanya sudah sangat aksesibel dan mindset orang-orang memang sudah sangat terbuka. Tapi kan seharusnya kan gini ya, pihak sekolah itu berpikir kan bukan hanya masalah fisik ya, tapi kapasitas masalah pendidikannya, nilainya kan juga paling bagus. Seharusnya kan dia berpikirnya kayak gitu, nggak cuma sekedar keterbatasan fisik. Ini berarti untuk pemerintah Indonesia mohon ini perhatiannya bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus dengan Mas Anjas tapi secara biaya pola pikir akademiknya oke, edukasinya oke, jangan terus dibatasi supaya mereka sama-sama dapat pendidikan yang berkualitas keren. Terus dulu SMA alhamdulillah keterima masih di sekitar Kudus. Oh di Kudus. Keterima di SMA negeri dengan ini yang membedakan saya, benar-benar membedakan saya ya. Dalam arti bagaimana saya diperlakukan ketika SMP dengan SMA itu sangat berbeda jauh. Sangat berbeda berarti. Dari pihak lingkungan, dari masyarakat sekitar. Dalam arti masyarakat adalah guru, kemudian ada more di situ. Itu berbeda sekali. Ketika di SMP mungkin banyak sekali bullying itu pasti dari setiap hari masuk mas. Bahkan yang namanya anak-anak pada waktu itu, seumuran saya waktu itu, pasti yang mengalami depresi itu, saya pernah mengalami di titik depresi itu. Sempat ya ketika katakanlah dulu saya nilai matematika paling unggul lah. Cuman ketika SMP saya pernah mengalami itu ulangan harian itu dapat nilai sekitar 40 benar-benar nilai 40. Itu karena saking depresinya saya nggak 3 tahun selama SMP itu benar-benar saya menganggapnya sebagai masa kelam lah atau tekanan lah dalam pressure itu dari banyak sisi dan lingkungan. Dan ketika saya menjadi SMA mas, alhamdulillah
dari teman-teman, dari murid-murid dan juga dari pihak guru dan kepala sekolah itu mereka sangat mensupport. Mulai dari SMA ya dapat prestasi-prestasi itu. SMA dari mulai benar-benar. Saya lihat koran itu kan banyak prestasi Iya. yang diposting di IG. Itu pertama saya ikut lomba. Lomba apa itu, Mas? Kalau itu debat bahasa Inggris. Anda debat. Oh ya, saya spesialis debat. Kalau soal barbar spesialis saya. Mas. Sudah suka debat sejak Ya. sejak SMA ya? SMA Itu sudah apa debat. dong? Debat bahasa Inggris? Debat bahasa Inggris Tingkat kabupaten juara 1, Oh, provinsi mantap. juara 1. Weh. Sayangnya waktu mau ke nasional saya keburu kelas 9. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus prepare ujian nasional. Iya, jadi semacam tiketnya itu untuk adik-adik tapi atas nama SMA-nya masih kayak gitu. Berarti tempat dikirim tapi nggak Mas Anjas. Iya. Keren ini. Rekan-rekan di seluruh Indonesia, walaupun Mas Anjas ini sebenarnya tamparan bagi kita-kita yang mungkin fisiknya normal, bisa naik sepeda kemana-mana ya Mas Anjas. Ini Mas Anjas sudah dibully sejak kecil. Mas ini boleh diminum, Mas? Oh boleh, boleh. Sorry. Soalnya dari tadi kan belum ditawarin gitu kan. Saya takut ini cuma pajangan gitu. I'm so sorry, ini coffee nih.